Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Agus Ali Masuri, mahasiswa MPI Sunan Kalijaga, akan mempresentasikan tentang manajemen kurikulum guna untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah manajemen kurikulum. Kita masuk ke konsep dasar. Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan agri yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata tersebut adalah manager yang berarti mengendalikan. Sedangkan kurikulum secara etimologis, kurikulum yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berbaju. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Kita bahas tentang ruang lingkupnya. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Kegiatan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional SK atau KD dengan kebutuhan daerah dan kurikulum sekolah dan kondisi sekolah yang bersangkutan hingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan manajemen berbasis sekolah, lingkup manajemen kurikulum meliputi 4. Apa saja itu? Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Kita masuk ke prinsip. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertama, itu produktivitas. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang pertama produktivitas, yang kedua demokratisasi. Yang ketiga kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum sangat perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Gunanya untuk apa? Untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen tersebut memberikan hasil yang nyata, hasil yang berguna dengan biaya, berguna dengan tenaga dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima, prinsipnya apa? Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Ada 5 prinsip yang harus kita bangun ketika kita membuat kurikulum itu tadi. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum. Fungsi yang pertama apa sih kita buat fungsi manajemen kurikulum itu? Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui apa? Melalui yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melakukan kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.
Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola dengan efektif akan sangat memberikan kesempatan besar akan mendapatkan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Itu salah satu. Fungsinya lagi meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kita menata kurikulum secara profesional, efektif dan terpadu, di situ akan memberikan motivasi kepada guru, kepada kinerja guru, kepada semangat siswa dalam belajar. Selanjutnya ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar atau KBM. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Ketidaksesuaian antara desain dan implementasi dapat dihindarkan. Guru dan siswa akan termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Karena adanya dukungan kondisi yang positif yang diciptakan, maka kegiatan pengelolaan kurikulum akan lancar. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang profesional akan meningkatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan daerah. Jadi kita tidak bisa meratakan apabila sekolah yang di pelosok kita samakan dengan sekolah yang di kota, kurikulum beda. Kita harus bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan masyarakat, apa sumber daya apa yang ada di sana. Maka kita harus bijak dalam menentukan merancang kurikulum. Oke, kita masuk ke perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan suatu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Fungsinya apa kita buat perencanaan kurikulum? Untuk pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi. Fungsi yang kedua apa? Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana. Untuk apa? Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga kita dapat hasil yang maksimal, yang optimal, yang sesuai dengan apa yang peserta didik inginkan. Oke, kita masuk ke prinsip-prinsip perencanaan kurikulum. Prinsip apa? Prinsip pertama, perencanaan kurikulum seharusnya berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa. Yang kedua apa prinsipnya? Perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Prinsip yang ketiga, perencanaan kurikulum seharusnya mengandung keputusan-keputusan mengenai berbagai isu dan topik. Prinsip yang keempat, perencanaan kurikulum harus melibatkan banyak kelompok. Prinsip yang kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan dalam skala tingkat level. Terus prinsip yang keenam, perencanaan kurikulum merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan. Karakteristik perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum harus berdasarkan pada sebuah konsep yang jelas mengenai berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan serta kebutuhan dasar manusia. Tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas terhadap kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu, peserta didik dan masyarakat. Kita harus bisa mewadahi apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan oleh masyarakat untuk peserta didik, apa yang dicita-citakan secara individunya. Kita harus menyesuaikan.
Perencanaan dan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan beragamnya unsur-unsur kurikulum yang menuntut tentang keahlian secara luas. Komponen perencanaan kurikulum. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa aspek dalam perencanaan kurikulum meliputi perencanaan terhadap desain, implementasi, dan evaluasi. 3 komponen tersebut terintegrasi dalam suatu kesatuan yang disebut produk. Produk inilah yang selanjutnya dijadikan pegangan dan pedoman dalam menjalankan pendidikan di sekolah. Pihak siapa saja yang terlibat dalam perencanaan kurikulum? Yang pertama, administrator. Yang kedua, pelajar atau siswa. Yang ketiga, warga masyarakat. Yang keempat, penyusun kurikulum. Yang kelima, guru. Yang keenam, pimpinan penyusun kurikulum. Kurikulum ini sangat penting sekali dalam sekolah. Dia yang menentukan kemana arah belajar siswa itu kemana. Bagaimana prosesnya itu di kurikulum. Oke, selanjutnya kita masuk di pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan. Tujuannya apa kita buat pengorganisasian kurikulum? Yang pertama, mempermudah dalam membuat struktur pendidikan dan bahan yang diajarkan. Yang kedua, mempermudah pencapaian tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mempermudah spesialisasi bahan yang diajarkan. Pengkhususan bahan ajar di sini diartikan sebagai tindakan di mana bahan yang diajarkan itu lebih terfokus dalam suatu bidang yang menjadi bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa dalam proses KBM. Itu teman-teman sekalian. Selanjutnya kita masuk ke prinsip dan jenis pengorganisasian. Ruang lingkup, skop, dan urutan bahan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam suatu kurikulum. Yang kedua, prinsipnya apa? Kontinuitas kurikulum. Dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Jangan sampai terjadi pengulangan atau loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Yang ketiga, prinsipnya pengorganisasian itu apa? Keseimbangan. Bahan pelajaran perlu dipertimbangkan dalam organisasi. Semakin dinamis perubahan dan semakin dalam ilmu pengetahuan tersebut maupun ekonomi akan berpengaruh terhadap dimensi kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah. Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan dalam dunia pendidikan ketika kita karena memiliki karakteristik yang sangat sederhana dan mudah dilaksanakan. Mata pelajaran gabungan. Kurikulum bentuk ini pun sudah lama digunakan dalam pendidikan kita. Korelasi kurikulum atau sering disebut broad field pada hakikatnya adalah penyatuan beberapa mata pelajaran yang sejenis seperti IPA di dalam tergabung fisika, biologi, dan kimia, dan IPS. Kurikulum terpadu, integrated kurikulum. Kurikulum ini cenderung lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus integrated atau terpadu secara menyeluruh. Kita masuk ke pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah penerapan, pengaplikasian, pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian sudah diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi lapangan dan karakteristik peserta didik baik pengembangan intelektual, emosional, serta fisik. Itu yang termasuk dengan implementasi kurikulum. Selanjutnya kita masuk ke implementasi lainnya. Pertama, fidelity perspective. Salah satu ilmuwan menyebutkan bahwa dalam fidelity perspective kurikulum dipandang sebagai rancangan atau program yang dibuat di luar ruang kelas. Kurikulum menurut perspektif ini juga dipandang sebagai suatu yang real, yang diajarkan oleh guru. Pengembang kurikulum pada umum
enactment kurikulum perspektif. Enactment kurikulum memandang bahwa rencana program kurikulum bukan merupakan produk atau peristiwa, melainkan sebagai proses yang berkembang. Kita masuk ke pemantauan atau monitoring kurikulum. Supervisi kurikulum merupakan serangkaian kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya dan mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan pengawasan kurikulum merupakan suatu kegiatan pemantauan untuk melihat orang yang melaksanakan kurikulum di lapangan. Untuk selanjutnya dilakukan pembinaan saat itu juga. Sedangkan untuk monitoring merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum tersebut dilaksanakan di sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Monitoring ini konteks merupakan kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan analisis informasi secara teratur. Kegiatan ini dilakukan secara internal untuk menilai apakah kurikulum yang telah disusun sudah digunakan, bagaimana kegiatan kurikulum dilaksanakan, dan apakah output yang dihasilkan sesuai rencana, sehingga monitoring berfokus secara khusus pada efisiensi. Tujuan dan sasaran. Tujuannya apa? Memberikan umpan balik bagi ketercapaian tujuan kurikulum. Bagaimana metode perencanaan, apakah sudah baik? Begitu. Sistem penilaian kurikulum sudah baik, apa belum? Memberikan bahan kajian untuk mengatasi masalah-masalah hambatan yang dihadapi di lapangan. Bisa ada tugas monitoring kurikulum, menyediakan informasi yang benar-benar relevan, fakta, tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan. Jadi begitu. Sasaran monitoring kemana sasarannya? Kepada guru yang memantau aktivitas sikapnya, perhatian, dan keterampilan dalam implementasi kurikulum. Monitoring terhadap kurikulum adalah memantau sejauh mana efektivitas dan relevansinya dengan perkembangan yang terjadi pada peserta didik. Monitoring terhadap strategi pembinaan adalah bagaimana melihat berbagai metode dan strategi model yang digunakan guru dalam implementasi pembelajarannya. Kita masuk ke evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus, sehingga di dalam proses kegiatannya memungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan adanya suatu kesalahan. Jadi di dalam perjalanannya kita di dalam organisasi kita, apabila ada yang salah di situ, dengan evaluasi kita akan mengajak, oh ini salahnya di sini, maka kita harus segera benahi. Tujuannya apa? Untuk menyempurnakan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Tujuan kurikulum, tujuan tertentu. Artinya, prinsip yang pertama memiliki tujuan tertentu. Setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Itu prinsip yang pertama ketika kita mengevaluasi kurikulum. Yang kedua, bersifat objektif. Dalam artian kita berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh oleh instrumen yang ada. Yang ketiga, bersifat komprehensif, mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang kooperatif dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa itu sendiri. Selain merupakan tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada efisien. Kita harus punya prinsip efisien, khususnya dalam penggunaan waktu, penggunaan biaya, tenaga, peralatan yang menjadi unsur penunjang. Selanjutnya berkesinambungan. Hal ini
kebutuhan dan feasibility. Yang pertama, kita rumuskan tipe dan jenis mata pelajaran atau program yang sekarang sedang disampaikan. Yang kedua, menetapkan program yang dibutuhkan, menilai data setempat terhadap tes buku, tes inteligensi, dan tes sikap yang ada. Yang kedua, menetapkan program yang dibutuhkan. Yang ketiga, menilai data. Yang keempat, menilai riset. Yang kelima, menetapkan visibility pelaksanaan program sesuai dengan sumber-sumber yang ada. Yang keenam, mengenali masalah-masalah yang mendasari kebutuhan. Yang ketujuh, menentukan bagaimana proyek akan dikembangkan guna berkontribusi maksimal pada sistem sekolah atau sekolah setempat. Modelnya apa? Model evaluasi. Evaluasi kurikulum menggunakan model penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologis dan eksperimen lapangan. Yang pertama, evaluasi model objektif. Perbedaan objektif dengan model komparatif dalam dua hal. Model objektif ini, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengembangan kurikulum. Teori ini dinamakan dengan teori fungsional. Kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain, tapi diukur dengan perangkatan objektif atau memiliki tujuan khusus. Keberhasilan diukur dari keberhasilan siswa akan tujuan tersebut. Evaluasi ini menggunakan teori instruksional. Evaluasi model campuran multivariasi, evaluasi model perbandingan comparative approach, dan model Taylor dan Bloom melahirkan evaluasi model campuran multivariasi, yaitu evaluasi yang menyatukan unsur dari kedua pendekatan tersebut. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih sekali. Mudah-mudahan sedikit ilmu dari saya ini bermanfaat untuk panjenengan semua, dan saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, beliau Bu Wiji, yang telah membimbing saya sehingga saya bisa sampai saat ini. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.